Halo, selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana ya buat jadwal ya, buat jadwal. Nah, jadi kita buat jadwal kerja karyawan kita di sini. Nah, ini kita coba buat hanya untuk 20 anggota ya, 20 karyawan ya. Dan karyawan ini dia hanya ada satu leader. Sementara ada tiga eh, pembantu ketua, pembantu leader seperti itu. Apa namanya ya? Oke, ikuti aja tutorial di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan isi di komentar ya pemirsa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Selamat menonton. Oke, ini kita blok dulu ya. Kita ambil ada 31 kolom karena kita akan isi 31 tanggal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nanti kalau ada yang tinggal 30 hari kita tinggal delete aja satu sel ya. Kita pilih dulu. Kemudian nanti kita kecilkan ukurannya ya. Coba diperhatikan. Ya, untuk memudahkan mengeprint kita pilih dulu ukuran kertasnya. Kemudian kita pilih posisinya yaitu landscape ya. Nah, ini kita atur dulu kelebaran kolomnya berapa. Kalau aku sih biasanya pilihkan itu lebar kolomnya kira-kira pas untuk tulis angka 1 sampai tanggal 31, kemudian kira-kira muat satu halaman saja seperti itu. Oke, kita blok dulu ya untuk kita isi kemudian tanggal 1 sampai 31 ya. Kita cukup tinggal isi 1 sama 2, kemudian kita blok sampai angka 31, dia akan otomatis mengisi ya pemirsa. Nah, kemudian kita isi langsung di bawahnya itu harinya. Misalnya hari pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, setelah sampai hari Minggu 7 hari langsung kita blok aja. Setelah kita blok nanti kita tarik aja langsung, dia otomatis terisi sampai angka 31. Nah, untuk menyesuaikan dengan ukurannya cukup klik double pada apa huruf kolom yang di atas ya pemirsa. Oke, untuk jabatan, nama, dan nomor ini kita blok, kemudian kita merge center ya. Merge cell center ada di home, merge cell center. Nah, mereka akan di tengah, terletakkan di tengah, seperti itu. Nah, ini kita ganti dulu semua hurufnya pemirsa. Biasanya aku pakai Arial supaya lebih rapi saja, seperti itu kita blok semua. Nah, ini bagian atasnya kita akan blok juga, kita akan merge center, nanti akan menjadi hasilnya lebih rapi ya. Coba kita lihat. Nah, cukup kontrol kemudian diklik keliling, dia akan merge cell center semuanya seperti itu. Nah, kita pilih bordernya itu outside border, kemudian kita pilih warnanya juga bisa nanti seperti itu. Kalau yang ini, kalau untuk tanggal dan nomor dan nama itu semua harus all border. Masih dengan cara yang sama kita isi nomor urut ya pemirsa. Nomor urut 1, 2, nah kita sampai 2, kemudian kita blok sampai 20 langsung terisi otomatis ya. Oke, nah kita isikan namanya ya pemirsa. Namanya di sini sesuai dengan nama perusahaan Anda, nama anggota yang bekerja di perusahaan Anda, silakan Anda isi. Dan isi jabatannya pemirsa.
Ya, ngisi namanya lama ya pemirsa. Kenapa? Karena aku ngarang. Aku ngarang ini namanya, aku cari dari ingatan aku aja. Aku isikan di sini jadi agak lama, jadi mohon maaf. Nah, dipastikan kalau misalnya ini membantu Anda, silahkan share video ini, bagikan video ini, like, komentar, kemudian jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu mengembangkan channel ini. Oke pemirsa, nah nama sudah selesai, kita tinggal isi jabatannya. Nah, yang nomor satu itu jabatannya adalah leader atau apa sih bahasanya, ketua gitu ya, ketua regu. Nah, kemudian kita isi membantu ketua satu atau wakil ketua satu, wakil ketua dua, wakil tiga, kemudian seluruhnya adalah anggota. Kita isi. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah, dia akan terisi otomatis. Seperti itu, lebih mudah kan? Nah, semoga ini banyak membantu kita semua untuk mengerjakan tugas-tugas kita dalam komputer Microsoft Excel ya pemirsa. Nah, sekarang kita isi jadwalnya. Nah, di dalam jadwal kali ini saya akan membagi menjadi 3 sesi karena dalam satu hari biasanya ya mayoritas perusahaan itu bekerjakan karyawan yang sistem shift atau sistem 8 jam sehari. Itu ada jadwal pagi, kemudian malam, kemudian sore, dan ada yang off. Nah, kebetulan ini adalah ketua regu, dia mendapatkan jadwal pagi 2 kali, sore 2 kali, dan malam 2 kali. Hanya ada satu off dalam 7 hari. Jadi kerjaannya si ketua regu ini lebih banyak ya, walau karena mereka eh, memiliki tunjangan juga gitu. Jadi mereka harus benar-benar bekerja maksimal. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita akan membuat conditional formatting ya, supaya ketika kita tulis dia off atau X itu nanti warnanya otomatis menjadi warna merah ya. Kita pilih text that content, kita ketikkan di situ X. Nah, kita pilih more option custom, nanti dia akan muncul. Kita pilih aja nanti fontnya itu menjadi warna merah, fillnya itu tidak usah. Kita isi font ada merah, kemudian nanti di gaya penulisan adalah bold ya. Oke, setelah kita isi jadwalnya, kemudian kita copy paste aja. Nah, teknik mau copy paste ini bisa ditiru ya, karena ini memudahkan kita untuk mengcopy paste jadwal dari karyawan yang di atas dengan karyawan yang di bawahnya. Supaya jadwal lebih rapi untuk mencampur adukan jadwal lebih mudah, seperti itu. Bisa diperhatikan ya, dari mana kita mulai memblok, copy, dan menempelnya, kemudian mulai menariknya seperti itu. Jadi dia rapi, lurus seperti itu.
Nah, di sini, nah ini nih yang penting nih, nanti kita akan mencoba menghitung berapa total keseluruhan dia masuk malam, masuk pagi, kemudian sore, serta off-nya berapa sih dalam 1 bulan. Nah, kita akan hitung di akhir dari tanggal ya. Nah, ini kita coba kerjakan. Nah, ini kita langsung masukkan aja rumusnya ya, sama dengan count if. Nah, kemudian kita blok itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 itu di bagian nomor 1. Kemudian titik koma, tanda kutip, kita ketikkan di situ M atau khusus untuk yang malam M. Nah, lalu tutup dengan tanda kutip lagi, tutup dengan tutup kurung, enter. Nah, terhitung otomatis ya. Demikian pula kita hitung untuk S, P, X. Seperti itu. Diperhatikan aja rumusnya ya. Nah, kalau nanti ini sudah selesai kita hitung semuanya, nanti kita tinggal copy paste aja ke bawah. Kita tinggal blok. Nah, ini kita hitung total keseluruhannya ya, ada 31 hari. Jadi Desember itu ada 31 hari. Kita akan coba hitung. Yang kita hitung adalah total hari kerja dia selama 1 bulan itu ada berapa hari kerja sih dia gitu, selain off seperti itu. Nah, kita hitung ternyata 27 hari kerja. Ini juga bisa memudahkan kita dalam menghitung gajinya ya pemirsa, jika gaji dibayar secara per shift. Nah, kalau kalau kita sudah selesai satu nama, kita tinggal blok aja, kemudian copy ke bawah. Nah, itu menghitung otomatis ya pemirsa. Secara keseluruhan sudah kita hitung. Nah, ini Desember 2020. Nah, kebetulan tanggal 1 itu jatuh pada hari Selasa. Jadi kita kopikan sebanyak 7 hari dari mulai hari Selasa, kemudian kita tarik selesai sampai tanggal 31. Akan terisi otomatis ya. Nah, sesuai dia tanggal 1 hari Selasa itu Desember 2020. Nah, sampai di sini kita selanjutnya akan menghitung. Nah, menghitung karyawan harian kita itu ada berapa orang sih yang masuk malam, ada berapa orang sih yang masuk pagi dan masuk sore, dan berapa orang yang off dalam 1 hari ya pemirsa. Nah, jadi nanti kita akan memudahkan kita untuk menambah kekurangan karyawan atau kelebihan kita kurangi seperti itu. Nah, ini nanti bisa ketahuan. Kita hitung aja rumusnya sama seperti di samping, tapi kita ganti secara vertikal ya, dari mulai atas sampai bawah kita blok ini ya.
sampai ke bawah. Oke. Enter. Jangan lupa diganti hurufnya, jika memang M tetap M. Nah, itu total yang kerja malam dalam satu hari itu tanggal 1 ada 4 orang ya. Kemudian yang masuk pagi itu ada berapa orang, siang sore ada berapa orang, kemudian yang off ada berapa. Kita tinggal menggunakan rumus yang sama dengan yang di atas ya, yang sudah M tadi sudah terhitung ya, hasilnya 4. Nah, kita coba hitung kembali untuk yang pagi. Cukup kita ganti dia menjadi P atau pagi. Tekan enter. Nah, ternyata yang masuk pagi itu ada 7 orang. Kemudian yang masuk sore ada berapa orang ya? Coba kita hitung. Tekan S. Kemudian enter. Oke. Nah, berapa yang off? Tekan X. Enter. Oke. Nah, sudah terhitung. Tarik aja ke kanan. Selesai. Sudah terhitung otomatis semuanya. Ada berapa pekerja hariannya yang masuk malam, pagi, sore, dan yang off. Nah, ini menyesuaikan kita sesuai dengan kebutuhan ya pemirsa. Misalnya kita butuh satu hari mesti tanggal 8 itu atau di tanggal 1 itu ada butuh berapa orang yang masuk malam atau butuh berapa orang yang masuk sore, kita tinggal ganti aja di jalur atasnya. Nah, nanti yang di bawah akan menghitung otomatis. Jadi acuan kita yang di bawah, kalau memang pekerja hariannya kurang untuk yang sore, kita bisa naikkan ke malam atau diambil dari yang malam kita kurangi. Nah, seperti itu gitu. Itu berdasarkan jumlah yang rutin ya pemirsa. Nah, ini kita isi keterangannya. Setelah selesai kita isi keterangannya. Keterangan kalau masuk malam itu jam berapa sih, kemudian masuk pagi jam berapa, sore jam berapa, off itu bagaimana. Nah, malam itu kita isikan sajalah ya, sekitar jam 20, tidak cocok, mungkin sekitar jam 11 malam atau 23, jam 23 sampai jam berapa kalau ditambah 8 jam, 23 tambah 8 berarti jam 7 pagi ya. Nah, kenapa 8 jam? Sesuai dengan peraturan pemerintah, jadi kerja karyawan itu satu hari ada 8 jam. Nah, berarti jam 23 sampai jam 7 pagi. Kemudian jam 7 pagi sampai jam 3 sore ya pemirsa. Itu di jam pagi. Nah, kalau udah di jam yang sore berarti jam 3 sore atau jam 15 sampai jam 23 malam. Jam 23.00. Sementara off itu tetap kosong. Berarti dia dinyatakan libur atau tidak bekerja. Seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham lah ya, dapat diikuti. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan isi di komentar. Kalau saya bisa bantu saya akan bantu. Kalau memang saya belum bisa bantu saya akan cari jawabannya. Nah, untuk sekedar informasi ya, informasi maksud saya. Nah, jadi kalau kertas legal atau F4 itu landscape itu batasnya adalah 32 cm. Nah, jangan lebih dari 32 atau kalau bisa hanya 31,5 aja rulernya itu yang sedang saya ketik itu kan di atasnya ada batas 31 atau 32 cm, jadi jangan sampai 32, jangan lewat kalau bisa gitu. Nah, dari angka kerjanya dia selama 1 bulan ada 27 hari